And it goes a little something like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu Bu, nama saya Dewi Nuliah dari Universitas PGRI Selampari, Prodi PGSD semester 4. Dengan Ibu siapa? Nova Asari. Jabatan Siswa Yawan kelas 3. Langsung saja pertanyaan pertama, apakah sekolah menerapkan kurikulum 2013 atau kurikulum darurat? Iya, saat ini sekolah sedang menerapkan kurikulum 2013 dan insya Allah kita menerapkan juga kurikulum darurat. Sejak kapan sekolah menerapkan kurikulum 2013 atau kurikulum darurat? Kurikulum 2013 diterapkan pada tahun 2019 dan darurat itu pada saat masa corona. Apakah harapan sekolah dengan melaksanakan kurikulum 2013 atau kurikulum darurat? Harapannya pada saat menggunakan kurikulum darurat ini karena ini kan lagi masa COVID, jadi tidak mungkin kita harus menyelesaikan satu buku dalam jangka waktu yang terbatas. Maka adanya kurikulum darurat ini untuk men-stop atau membatasi mata pelajaran yang memang bisa KD yang memang bisa dipotong. Apakah kurikulum 2013 atau kurikulum darurat sesuai dengan kebutuhan siswa dan pembelajaran seperti apa contohnya? Apakah kurikulum 2013 atau kurikulum darurat sesuai dengan kebutuhan siswa dan pembelajaran? Iya, sesuai dengan kebutuhan siswa karena pada saat kurikulum darurat ini diterapkan, artinya siswa itu membutuhkan materi-materi yang memang tidak bisa dicapai itu bisa di-skip atau dipotong. Maksudnya tuh siswa dapat mempelajarinya mungkin kalau sekarang kan tematik itu ada buku A, B, C, D, E, F, G, H. Mungkin di buku A itu nggak diketemui materinya, dan mungkin di buku B juga pasti diketemui juga, sampai buku H itu ditemui. Jadi dipotong, KD-nya itu dipotong. Bagaimanakah kesiapan Ibu dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 atau kurikulum darurat? Kesiapan saya ya otomatis kita menyiapkan silabus dan RPP. Bagaimanakah interaksi guru dengan siswa selama kegiatan belajar mengajar berlangsung? Interaksi guru dan siswa selama pembelajaran berlangsung ya pasti aktif ya. Namanya sekarang kurikulum 13, otomatis siswa itu yang menjadi objeknya. Guru hanya memberikan penengahan atau memberikan jika siswa itu salah dalam menjelaskan, kita yang memberi penjelasannya. Menurut Ibu, apakah kurikulum 2013 mampu meningkatkan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar? Iya. Apakah ada kendala yang dirasakan dalam pelaksanaan kurikulum 2013? Bagaimana Ibu mengatasinya? Tentunya setiap pembelajar itu pasti ada kendala, apalagi di kurikulum 2013 itu siswa harus mencapai kompetensi inti atau asesmen yang harus diberikan oleh guru, dan tidak semua siswa itu mampu mencari pengetahuan di luar dari sumber belajarnya yaitu guru dan buku. Selanjutnya, apakah sebelum mengajar Ibu mempersiapkan program tahunan, semesteran, mingguan, dan harian? Iya, karena sebelum kita memulai proses pembelajaran, otomatis kita mempersiapkan proses dan mungkin RPP, silabus juga. Apa yang diketahui Ibu tentang silabus dan RPP? Silabus dan RPP itu pegangan oleh guru. Pegangan maksudnya itu yang menjadi acuan pada saat sebelum mengajar. Lalu apakah manfaat dari silabus dan RPP yang Ibu buat? Manfaatnya agar proses pembelajaran itu dapat terlaksanakan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan berlangsung. Bagaimana kesiapan silabus dan RPP sebelum proses pembelajaran? Kesiapannya silabus dan RPP sebelum proses pembelajaran atau cara membuatnya? Cara membuat silabus. Kalau silabus itu dibuat sebelum jauh-jauh hari dari proses pembelajaran berlangsung. Sedangkan RPP itu mungkin 1 minggu atau ketika pada saat membuat silabus. Karena RPP itu turunan dari silabus. Jadi sebelum mengajar wajib membuat RPP itu.
Apakah Ibu membuat silabus dan RPP sendiri atau hanya mengutip kemudian dikembangkan sendiri dengan kondisi sekolah, atau silabus dibahas dalam KKG atau gugus kemudian di sekolah dan disesuaikan dengan kondisi peserta didik? Silabus dan RPP dibuat sendiri dan disesuaikan dengan kondisi sekolah pada saat itu. Lalu bagaimanakah Ibu memasukkan unsur dari kurikulum 2013, kurikulum darurat atau literasi saintifik, HOTS, PPK, keterampilan abad 21 di dalam silabus dan RPP yang Ibu buat? Itu dimasukkan ke dalam metode pembelajaran dan di langkah-langkah proses pembelajaran. Karena kalau langkah-langkah itu kan bagaimana cara kita menyampaikan materi saintifik, bagaimana cara siswa untuk berpikir kritis, menjawab pertanyaan. Berarti kita harus mengemaskan proses pembelajaran kita pada saat di langkah-langkah pembelajaran. Bagaimana cara Ibu memadukan unsur dari kurikulum 2013 ke dalam silabus dan RPP? Bagaimana cara Ibu memadukan unsur dari kurikulum 2013 ke dalam silabus dan RPP yang Ibu buat? Ya, cara memadukan silabus ke ini sama kurikulum 2013 dalam RPP. Ya, kita sesuaikan dulu. 2013 itu kan artinya yang menjadi objek itu siswa. Siswa harus mampu aktif, kreatif, dan inovatif. Dan siswa harus mampu berkreasi dalam mencari pengetahuan. Nah, jadi bagaimana cara saya memadukannya? Itu tadi kita menggunakan metode-metode yang telah yang ada, metode pembelajaran yang telah ada, dan dikemas di dalam langkah-langkah pembelajaran. Apakah Ibu menemui hambatan dalam pembuatan silabus dan bagaimana solusinya? Tentunya saya memiliki hambatan dalam pada saat pembuatan silabus, apalagi sekarang lagi masa-masa COVID, maka seorang guru harus mampu multi talent dalam menguasai atau mensiasati proses pembelajaran. Apakah yang Ibu ketahui tentang RPP sendiri? RPP itu rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi sebelum kita mengajar otomatis kita harus memiliki RPP. Apakah RPP yang Ibu buat sesuai dengan kurikulum 2013? Iya. Lanjut Bu, pertanyaannya apa yang Ibu lakukan di awal kegiatan pembelajaran? Di awal kegiatan pembelajaran, sebut aksepsi atau mungkin pendahuluan terlebih dahulu. Orang baca doa, terus persepsi, kayak kita cara membangkitkan dulu semangat anak. Jadi jangan sampai kita waktu anak datang kita langsung memulai materi, tapi kita harus melakukan pendahuluan terlebih dahulu, seperti menanyakan apa kabar, berdoa, asessi, ya. Model pendekatan strategi, metode atau teknik apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran? Strategi, sebenarnya saya kombinasi, misal metode ceramah, mungkin metode ceramah dikombinasi lagi dengan metode metode saintifik atau metode yang problem solving. Jadi maksudnya tuh anak yang mencari masalah dan anak juga yang mencari jawabannya. Lalu apa saja buku pegangan yang Ibu digunakan dalam pembelajaran? Buku pegangan itu ada buku tematik yang turunan dari Kemendikbud, kemudian juga searching Google. Karena kita nggak bisa hanya terfokus pada buku yang diberikan di pihak sekolah. Jadi seorang guru harus mampu mencari di Google, cari di YouTube juga. Media apa saja yang Ibu pernah atau sering gunakan dalam kegiatan pembelajaran? Media video, audio visual, dan juga media realia. Realia itu kayak media yang siswa itu dapat melihat langsung dan merasakan secara langsung. Misal sekarang siswa itu sedang belajar mengenai puisi tentang bunga. Jadi medianya itu media realia, kita membawa bunga sendiri, bunga. Jadi siswa itu membayangkan, oh bunga ini seperti wanita, Bisa melihat langsung. iya, melihat langsung. Lalu aktivitas apa yang Ibu lakukan dalam kegiatan akhir pembelajaran? Kegiatan akhir pembelajaran. Akhir pembelajaran mungkin latihan untuk mengulang kembali materi yang telah dipelajari. Kemudian biasanya kami melakukan games, jadi kemas dengan games. Model penilaian apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran? Model proyek, latihan, dan beberapa asesmen yang
sudah ditentukan oleh pihak sekolah. Untuk proyeknya itu contohnya seperti apa? Oh, kalau kemarin kami kan membuat bangun datar. Bangun datar kan matematika. Kalau matematika itu adalah pelajaran yang sulit dipahami oleh siswa. Jadi untuk kelas 3 itu ada pengenalan bangun datar seperti persegi, lingkaran, persegi panjang, dan jajar-jajar dan sebagainya. Jadi kemarin kami buat proyek membuat kincir angin. Jadi melalui kincir angin itu kita akan mengenal bagaimana bentuk lingkaran, bagaimana bentuk persegi panjang dan sebagainya. Jadi proyeknya itu membuat kincir angin. Selain itu, apakah Ibu menemui hambatan dalam penilaian dan bagaimana solusinya? Iya, tentunya menemui hambatan, apalagi kalau misalkan kita mau mengambil proyek. Proyek itu banyak menghabiskan waktu juga dan biaya. Cara mengatasinya ya fleksibel. Lalu kapan saja Ibu melakukan penilaian? Untuk penilaian itu di awal, di akhir, dan kayak ulangan, ujian, dan sebagainya. Harian juga. Apakah Ibu mengetahui kurikulum paradigma baru? Paradigma baru itu sekolah penggerak. Ya. Jadi kurikulum paradigma baru itu yang saya ketahui, sebenarnya saya belum ketahui banyak, tapi paradigma baru itu penyempurna dari kurikulum sebelumnya. Jadi asesmennya itu mungkin lebih ke keterampilan. Apakah Ibu pernah mengikuti pelatihan atau seminar kurikulum paradigma baru? Belum. Lalu apa harapan Ibu pada kurikulum paradigma baru ini? Harapan saya terhadap kurikulum paradigma baru ini semoga lebih baik lagi dan bisa menutupi kekurangan pada kurikulum sebelumnya. Baiklah, terima kasih Bu atas jawabannya. Saya akhiri